Shalom, puji Tuhan. Untuk apa aku hidup? Untuk apa aku ada di dunia ini? Untuk menjawab itu ada dua versi. Yang pertama, secara duniawi. Untuk apa aku hidup? Yang kedua, secara firman Allah, kehendak Allah. Untuk apa aku hidup? Secara duniawi, kita bisa baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, untuk ini kita hidup. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Allah. Ini yang diutamakan manusia. Berusaha mencapai kepuasan hidup yang tertinggi dalam kedagingan, kemudian hawa nafsu dalam keinginan mata, apa saja yang dilihat memuaskan hatinya, tapi sebenarnya tidak pernah puas. Dan yang ketiga, kesombongan. Jadi ingat, kita manusia hidup itu ada gaya dunia dan ada gaya anak-anak Tuhan. Gaya dunia itu memuaskan keinginan daging, nafsu makan, nafsu kawin. Matius 24 ayat 37 sampai 38. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi sejak zaman Nuh, air bah dibinasakan manusia karena penuh dengan dosa. Demikian juga menjelang kedatangan Tuhan, kebiasaan manusia yang sama. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah makan, minum, kawin, mengawinkan, sampai kepada Nuh masuk ke dalam bahtera. Nuh menghimbau orang bertobat. Percayalah Tuhan akan menghukumkan dunia, tapi tidak seorang pun yang percaya. Mereka kerjanya makan, minum, kawin, mengawinkan, dan kawin-kawinan. Dan inilah terjadi juga sampai saat ini, saudara sekalian. Nah, ini kedagingan menurut Matius 24 ini, mereka tidak puas dari jam dulu sampai sekarang kerjaannya itu. Ya. Makan minum itu kedagingan. Enggak pernah manusia berhenti makan minum. Kemudian kawin, mengawinkan. Dan kemudian kawin-kawinan. Manusia sekarang enggak punya malu. Orang yang paling dikenal di layar-layar televisi itu orang-orang yang tukang kawin. Yang kelihatannya hebat, kawinnya 4 kali, 5 kali, puas mereka. Itu kedagingan, percabulan, persundalan. Itu yang dilakukan manusia dari zaman Nuh sampai nanti pada kedatangan anak manusia. Itu keinginan daging. Ingat keinginan daging, hawa nafsu, merem, mimpi, segala macam perbuatan cabul. Apalagi dalam gadget, anak muda terutama gadgetmu, banyak sekali mendatang percabulan, persundalan. Kau harus berkuasa, berdoa supaya kita tidak diatur oleh HP kita, melainkan diatur oleh firman Allah. Sebab keinginan mata pun tidak pernah puas. Kita baca Amsal 27 ayat 20. Dunia orang mati
dan kebinasaan tidak akan puas. Apa yang tidak pernah puas? Tanya tukang gali kuburan. Kapan itu dunia orang mati akan puas? Kapan kuburan berhenti? Kapan? Enggak akan berhenti. Apalagi yang tidak pernah puas. Mata manusia tidak akan puas. Kecuali dia bertobat, datang kepada Yesus. Ini keinginan mata, inginnya lihat apa saja. Saya sudah keliling 55 negara di dunia ini, tapi bukan untuk memuaskan mata, tapi untuk melayani Tuhan. Saudara pernah dengar kira-kira 15 tahun yang lalu ada Toronto Blessing, kegerakan yang besar di Toronto, di mana orang memuliakan Allah. Rame-rame terjadi mujizat segala perkara. Saya juga memimpin rombongan dibiayai oleh Hamid Jojonegoro, Anggur Orang Tua dan lain-lain itu. Pergi ke Toronto. Tapi sebelum ke Toronto kami terbang terus ke Kutub Utara, namanya Anchorage. Baru dari Kutub Utara ada pesawat terbang menuju Toronto. Saya sudah lihat banyak perkara dunia. Tapi syukur saya sudah lihat bukan karena keinginan mata. Sebab keinginan mata itu tidak pernah puas. Enggak pernah. Jangan dituruti. Jangan ada orang bilang, saya belum pernah lihat Israel. Saya mau sungguh-sungguh nanti satu kali ke Israel. Enggak usah dipaksakan. Enggak akan puas. Hari ini saya cuma keinginan mataku, mata hatiku saja. Untuk memenuhi hatiku, hidup mendekat dan melekat kepada Allah. Yang ketiga, saudara sekalian, keinginan kesombongan. Kedagingan, keinginan mata, kedagingan, kawin mengawinkan, nafsu, persundalan, percabulan, keinginan mata, memuaskan apa yang bisa kita lihat. Tapi ini pun tidak pernah puas. Yang ketiga, ya, kesombongan. Kalau sudah dua itu, waduh aku sudah lihat Perancis, aku sudah lihat ini. Menara Eiffel aku sudah lihat. Bagus itu sudah kan. Ya, tetapi saya ingatkan ya, manusia yang paling memuaskan hawa nafsunya itu lagi kumpul semua di Perancis, yaitu di Paris. Hari ini Paris itu negeri paling banyak kejahatan. Percabulan, persundalan, semua Paris. Ya, perampokan, pencopetan ada di Paris. Dan Paris itu kota yang paling penuh segala macam. Sampai sampah-sampah juga ada di mana-mana. Kota yang paling jorok itu di Prancis. Gelandangan tidur di mana-mana. Mereka mau mencari kesenangan, kebebasan. Mereka itu tidak dapat apa-apa. Tapi mereka bilang, ya, aku puas hidup. Nah, sebab itu untuk memenuhi ketiga keinginan kedagingan, keinginan mata, kesombongan, uang. Cari uang, terus cari uang. Dalam 1 Timotius 6 ayat 9-10, karena ingin kaya, ya, mereka mencari uang. Ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uang, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka cita. Hai orang muda, hidupmu bukan seperti orang di dunia ini. Cari uang mati-matian. Di
Dipikirnya dengan ada uang kita dapat semua. Dapat apa? Keinginan daging, percabulan, persundalan, lalu keinginan mata, kepuasan yang sia-sia, lalu sombongan sebagai hal yang terakhir yang dikejar oleh manusia. Lalu Amsal 16 ayat 5 mengatakan, jadi dunia ini sudah hampir kiamat. Saudara-saudara yang mengerti, sekarang ditemukan AI. AI itu ilmu pengetahuan menggantikan Tuhan. Ilmu teknik itu sudah menguasai otak manusia, dan AI penemuan sekarang ini ya bisa membaca pikiran orang. Orang bergembira, penemuan baru yang hebat. Tapi sekarang orang ketakutan. Melalui ilmu AI itu sudah sekalian teknik menggantikan Tuhan, bisa mengetahui pikiran orang. Saudara ada di sini, kalau saya pakai AI, saudara, saya bisa mengetahui pikiran yang baik dan yang buruk, yang apapun kau berbuat melalui AI. Tapi sekarang dunia ketakutan. Dunia lagi ketakutan. Karena dengan adanya AI, dunia ini akan hancur. Manusia itu sudah mengetahui apa yang di dalam pikiran orang. Seolah-olah menggantikan Tuhan. Ini sudah sekali yang akan menghancurkan dunia ini. Itu sebabnya sudah kan, itu keinginan duniawi tidak pernah habis-habisnya membawa manusia kepada kebinasaan. Ya. Setiap orang yang tinggi hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, keji di hadapan Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Saudara, apa yang membanggakan saudara? Kekayaan, kehormatan, titel, gelar. Siapa yang bangga sekali kalau anaknya sekolah di Amerika, di Kanada, atau di Jepang? Jangan bangga. Orang Jepang sekarang sudah aneh-aneh. Kawin boleh, tidak usah punya anak. Anak itu beban. Semua pemuda Jepang sekarang berpikir jangan kawin boleh, tapi jangan berbeban. Sebagian orang takut kawin. Tapi kalau tidak kawin, bagaimana memuaskan hawa nafsunya? Mereka bikin spons. Industri Jepang bisa bikin spons. Wajahnya luar biasa. Ya, cantik jelita. Gantinya seorang perempuan itu dipeluk untuk memuaskan syahwatnya. Ada juga yang mau kawin tapi dengan perjanjian tidak boleh punya anak. Anak itu beban. Dan itu sekarang pemerintah Jepang itu lagi pusing sebab manusia Jepang tambah hari tambah berkurang. Jadi siapa yang mau kawin, yang punya, ditunjang oleh negara supaya mau kawin. Tapi kalau belum juga, maka negara menyediakan tempat untuk bunuh diri. Ada satu hutan, saya sudah lewat 2 kali di hutan itu. Di depannya, tidak masuk. Kalau masuk saya bunuh diri. Saudara mau masuk di situ, ya boleh, dicegat, dinasihati. Belum mau, masuk lagi kedua, masih tetap, masuk yang ketiga. Di situ segala macam alat bunuh diri, gantung diri, ya, macam-macam. Tapi sebelumnya di kota mereka sudah bisa beli obat bagaimana cara bunuh diri dengan mudah, bagaimana menelan obat supaya lekas mati, itu semua ada di Jepang. Saya bukan dongeng, saya sudah 2 kali lewat di sana
Tapi saya tidak ikuti mereka. Sebab saya mempunyai Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Seperti orang Jepang, agamanya Shinto. Hidup itu ya sini, hidup itu di dunia ini. Dan aku harus ambil keputusan, kalau aku gagal dalam hidup, berarti tidak ada jalan lain, lebih baik mati. Agama Shinto, bahwa diriku adalah pusat segala-galanya. Kalau aku tidak bisa bertahan hidup, aku lebih baik mati. Dunia kita ini sudah gila kehilangan fungsi sebagai manusia yang benar. Nah, sekarang kita lihat untuk apa aku hidup di dunia ini. Bukan untuk seperti tadi. Tapi firman Allah, menurut Alkitab, untuk apa aku hidup? Mengapa aku ada hari ini di dalam muka bumi ini? Tentu kalau kita bertanya begitu, kita mesti buka dan membaca petunjuk Allah melalui Alkitab dan Roh Kudus. Bukan melalui pendapat kita, perasaan kita, seperti orang-orang di Jepang dan beberapa negara lain yang sudah maju. Tapi jawabannya dari Alkitab. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Tuhan menciptakan kita itu menurut gambarnya Allah. Sebelum manusia berdosa, kita ini makhluk yang luar biasa. Hampir mirip dengan Allah. Nah, saudara-saudara, ayat 26 menyatakan tentang itu. Supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, atas segala binatang yang melata dan merayap di bumi. Diciptakan untuk jadi wakil Allah, untuk mengatur isi alam ini. Kita diberi kuasa mengatur burung di udara. Diberi kuasa oleh Tuhan. Ikan di laut, apa yang kita tidak bisa taklukkan? Binatang apa yang kita tidak bisa taklukkan di darat? Kita penguasa udara, laut, dan darat. Untuk apa? Itu manusia yang sempurna sebelum jatuh ke dalam dosa. Adam diciptakan untuk hal begitu. Bukan seperti yang sekarang, saudara. Jadi memang kita berkuasa. Tapi berkuasa itu untuk menjadi wakil Allah, mengatur segala sesuatu dengan baik. Bukan untuk berpusat diri, serakah menggunakan alam ini ya untuk diri kita sendiri. Melainkan kita sungguh-sungguh bertanggung jawab. Dalam ayat 28, Allah memberkati mereka untuk beranak bercucu, penuhi muka bumi. Fungsi kita salah satu adalah beranak bercucu, tapi bukan keturunan manusia yang jahat. Beranak bercucu, keturunan rohani. Jadi sudah ada di atas muka bumi, yakinkan kau akan punya anak, punya cucu. Keturunan rohani. Tanggung jawab seorang bapak dan ibu untuk mendidik anak-anaknya. Jadi keturunan rohani, takut akan Allah. Saya puas hidup dalam usia 84 tahun. Melihat keturunan saya. 6 turunan dari oma saya bernama Pang Uinio. Ayah ibu, lalu saya bersaudara. Lalu Rubin bersaudara. Lalu anaknya Rubin, lalu cucunya Rubin, Benaya, dan Nathan. Mereka semua dididik takut akan Allah. Supaya beranak bercucu keturunan rohani. Sekarang manusia beranak bercucu keturunan Adam yang berontak. Ditipu oleh iblis, ular.
melupakan Allah, membangkang kepada Allah. Ini yang memenuhi muka bumi sekarang. Itu sebabnya Tuhan menciptakan kita seperti gambar Allah untuk mengatur segala sesuatu. Nomor satu yang diatur diri kita. Watak kita, hawa nafsu kita. Bukan pemberontak-pemberontak. Ini kita ada di gereja. Karena kita tidak mau meniru keturunan-keturunan duniawi yang penuh. Sejak Kejadian pasal 3. Mereka ditipu oleh iblis. Lalu melahirkan keturunan-keturunan dunia yang penuh kejahatan sekarang ini. Oh saudara-saudara yang kasih. Untuk bisa beranak cucu, Tuhan berikan apa yang disebut istilahnya prokreasi. Tapi juga di samping prokreasi, Allah siapkan rekreasi. Itu sebabnya orang kalau bersuami, beristri dengan benar, mereka akan memperoleh prokreasi, menyebarkan keturunan. Rekreasi, menikmati hubungan suami istri yang baik itu. Bukan seperti sekarang, kawin 6 bulan, kawin 3 tahun, kawin 10 tahun bercerai, hancur, berantakan. Saya heran, waktu orang kurban, beli sapi gede-gede, banyak uang, lalu dipertontonkan. Sapinya bisa naik, gitu ya. Saya heran. Sapinya membawa mereka ke surga. Tapi yang beli sapi mahal-mahal itu kaya-kaya, bintang film, kawinnya bolak-balik. Apa bisa sapi itu menebus dosa mereka? Itulah yang ada dalam dunia sekarang ini. Kita harus diciptakan laki perempuan sebagai wakil Allah untuk mengatur ya sesuai kehendak Allah. Bukan mengatur sesuai hawa nafsu kedagingan kita. Allah memberkati mereka berfirman beranak cucu. Jadi anak cucu yang rohani, ingat tugasmu adalah melihat ke bawah, ke dalam keluargamu masing-masing. Supaya berdoa siang malam, tumpang tangan dalam keluargamu. Terutama makan bersama, berpusatkan Kristus. Doa bersama, berpusatkan Kristus. Tamasya bersama, berpusatkan Kristus. Waktu Rubin dan adik-adiknya masih kecil, 3 doa. Doa bersama, berpusatkan Kristus. Makan bersama, berpusatkan Kristus. Tamasya bersama. Tamasya itu baik, jangan cuma kesenangan daging. Tapi tamasya yang berpusatkan Kristus. Luar biasa. Masih ingat saya, 4 anak saya kumpul bersimpuh, beber kloso ampar tikar, nyanyi memuji Tuhan. Doa bersama. Dalam doa bersama itu sering saya lakukan di meja makan. Doanya bergiliran. Siapa yang mulai sekarang ikutin firman Tuhan, kumpulkan keluargamu, doa bersama di meja makan. Dengan tulisan no Bible, no breakfast. Kalau tidak baca Alkitab, nggak ada sarapan pagi. No Bible, no nasi goreng. Nggak baca Alkitab, tidak ada nasi goreng. Saya bikin kegerakan besar. Dulu saya kan di Surabaya.
Lalu kemudian saya khotbah itu, kumpul semua pemuda-pemuda di gereja sulung itu. Di bawah pimpin saya dulu ada 250 sampai 300 orang. Dilanjutkan oleh Daniel Alexander yang sekarang di Irian. Sampai 1.000 orang kaum mudanya tok. Retreat di Sarangan, Madiun. Akibat no Bible, no breakfast. Enggak baca Alkitab, tidak sarapan pagi. Gerakan besar doa di Madiun. Di Sarangan, 1.500 pemuda kumpul di sana. Dan dari sanalah Rubin bertobat. Karena dia melihat mujizat yang besar. Di mana pada waktu pendeta Yeremia Rim disihir sama 3 pemuda. Yang masuk ke dalam lingkungan tempat kami retreat. Tapi pendeta Yeremia mempestrap dia, menghukum dia. Dalam nama Yesus. 3 orang itu tumbang. Dan itulah yang menyebabkan Rubin terbangun dari mimpinya. Dia pikir pelayanan itu cuma pelayanan biasa. Tapi Tuhan membangunkan imannya, pulang ke Tasikmalaya. Dia berkata, "Pak, saya boleh dibaptis enggak?" Waktu itu umurnya kira 13-14 tahun. Saya bilang, "Ada apa yang terjadi?" Dia cerita bagaimana hebat kuasa Tuhan membuat dia bertobat. Dan sekarang dia jadi pendeta, pemimpin gereja Betel sedunia. Sebab gereja Betel itu ada di mana-mana saja di dunia. Terutama setelah kita bekerja sama dengan Church of God. Church of God di Amerika mengakui gereja Betel itu sama dengan gereja Church of God. Dan mereka menjadi satu. Dan ketua daripada gereja Betel adalah juga ketua daripada gereja Church of God. Mereka menjadi satu sehingga Church of God dan gereja Betel itu menjadi gereja yang besar di dunia. Kenapa mulanya? Dengan gitar dan organ. Dengan tikar dan samak. Doa bersama di dalam Kristus. Makan bersama di dalam Kristus. Giliran doa. Tamasya bersama di dalam Kristus. Kecil-kecil saya bawa ke Pangandaran. Pukul 11-12 siang saya bilang, ayo duduk di pantai semua. Duduk di atas pasir. Kau bisa lihat nggak ada gelombang-gelombang yang naik. Berkaca-kaca naik. Kelihatan nggak? Coba sudah tengah hari duduk di pantai. Itu uap air yang naik ke atas. Kalau sudah sampai di atas, dia terbang lewat gunung. Uap airnya naik gunung. Karena sampai ke atas gunung, terlalu tinggi di atas. Kedinginan berubah menjadi hujan. Tuhan menyirami tanaman. Termasuk kambing, domba, sapi, binatang hutan bisa makan hidup dari rumput-rumput karena disiram oleh Tuhan dari langit. Kalau sudah rumput-rumput datang, rumput ya itu menjadi makanan manusia, makanan hewan, kambing, domba, sapi, manusia hidup dari itu. Kita hari ini bisa hidup bernapas oleh karena Tuhan itu begitu tertib menyiram makanan. Mereka mendengar itu, waduh, semua mengagungkan Tuhan. Siapa yang bikin laut? Tuhan. Siapa yang bikin ikan? Kita makan sampai kenyang. Tuhan. Itu dari kecil. Doa bersama berpusat Kristus. Makan bersama berpusat Kristus. Tamasya bersama yang berpusatkan Kristus. Kalau saudara setiap keluarga bertanggung jawab untuk itu. Bukankah kita ini diciptakan seperti gambarnya Tuhan? Jadi bukan sempurna kita diciptakan seperti Tuhan. Apalagi kita sekarang yang dalam dunia yang berdosa. Bukan seperti itu. Tapi dulu Tuhan menciptakan dengan kuasa, dengan power seperti itu.
memiliki kemampuan untuk memiliki apa yang disebut moralitas, moral. Bisa membedakan yang baik dan buruk. Bisa membedakan yang benar dan yang salah. Binatang bedanya dengan manusia di situ. Binatang tidak punya roh. Dia punya tubuh dan jiwa. Tapi manusia lebih dari tubuh dan jiwa, punya roh. Dan roh manusia inilah yang mempunyai kemampuan untuk memiliki moral. Bisa tahu yang jahat apa yang baik. Manusia dilahirkan oleh wanita. Bisa tahu itu ibunya. Harus hormat sama ibunya. Kucing enggak. Dilahirkan oleh ibunya. Udah besar, ibunya dikawin. Enggak punya moral. Bisa membedakan yang baik dan jahat. Sebab kita diciptakan. Menurut gambar Allah kita diciptakan. Jadi kita sebagai wakil Allah. Diciptakan perempuan dan laki-laki. Untuk melakukan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Sekarang manusia ingin power, ingin kuasa, ingin kemampuan. Dan menciptakan apa yang baru. Suatu yang baru itu dalam ilmu pengetahuan disebut AI. Tulisan bahasa Indonesia AI. Bacanya AI. Pikiran yang luar biasa sehingga bisa membaca pikiran orang lain. Saya bisa membaca pikiran Wahyudi kalau saya menggunakan AI. Jadi penemuan baru itu disebut pikiran Tuhan. Bisa tahu semua. Tapi sesudah itu para ilmuwan sekarang lagi sedih. Ini bencana besar sebab penggunaan AI itu yang akan bisa mengelabui manusia, menipu manusia. Saya lihat di HP saya, Presiden Jokowi sedang menyanyikan nyanyian Kristen yang berjudul hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini benar-benar itu gambarnya dan suaranya suara Jokowi. Kemudian mereka yang pintar-pintar ini kasih tahu saya jangan. Itu bukan karena Jokowi, itu tiruan. Dengan adanya ilmu AI, semua juga bisa ditiru. Wajah orang, suara orang, bahkan pikiran orang bisa ditiru. Jadi itu ciptaan manusia yang salah, yang jelek. Jangan putar. Jadi saya akhir kebaktian tidak akan mutar itu. Tadinya saya pikir betul-betul Jokowi. Bukan, itu palsuan dari ilmu AI itu. Palsuan. Pikiran Tuhan bisa dibuat. Rupa manusia, suara manusia, semua bisa ditiru. Aduh Tuhan, dunia udah mau kiamat ini begini. Sekarang pembuat AI itu dan ahli-ahli ilmu pengetahuan lagi ketakutan. Dunia nanti hancur dan kiamat gara-gara AI. Enggak terpikir oleh saya. Koran-koran satu dari halaman pertama sampai halaman terakhir membahas tentang AI itu. Saya kurang pengetahuan dan membaca itu tidak cukup jelas. Koran itu saya kirim ke Rubin, saya kirim ke Jessica, baca teliti lalu jelaskan sama Engkong. Engkong nggak sanggup baca, matanya udah kabur.
apa bencana yang akan diturunkan oleh AI. Mereka bilang pikiran Allah. Tahu, maha tahu. Kalau manusia jadi maha tahu, sedangkan manusia yang maha tahu ini adalah manusia yang jahat dan berdosa, lalu diberi ilmu maha tahu, jadi apa dunia ini? Sekarang para ahli ilmu pengetahuan lagi ketakutan penemuan baru yang disebut AI ini akan menghancurkan dunia. Kita diciptakan hampir sama seperti Allah. Untuk apa? Memiliki kemampuan memilih. Diciptakan dengan moral, kelakuan yang luar biasa. Itu sebabnya Kisah Rasul pasal 24 ayat 16 berkata, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ini tulisan dalam Kisah Rasul pasal 24. Kita memiliki hati nurani. Kucing besok kawin sama ibunya. Apalagi anjing. Tapi kita manusia memiliki hati nurani. Tidak bisa berbuat gitu. Ya. Juga manusia diciptakan untuk bersekutu secara sosial. Jadi kita ini diciptakan untuk bersekutu secara sosial. Untuk mengenal satu sama lain. Itu sebabnya kalau ada anggota gereja yang lewat depan saya bilang, selamat pagi, good morning, apa kabar? Saya tidak menunggu saya kenal apa enggak. Saya tidak menunggu dia menghormati saya apa enggak. Saya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang bersosialisasi karena Allah kita itu Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiga itu menjadi satu. Begitu juga kita dengan sesama menghormati. So, kita diciptakan untuk menjadi makhluk sosial yang saling menghormati. Saudara ada di tempat sini tadi pagi sebelum ke gereja, apa yang saudara buat? Berias, bercermin, bersisir, betul? Siapa yang tadi pagi nggak pegang sisir? Siapa yang sebelum ke gereja nggak bercermin dulu? Ini penting. Karena kita makhluk sosial. Kalau kita bukan bisa berhubungan dengan manusia, kita orang utan, tidak perlu bawa sisir. Jelas? Siapa di sini yang susah bergaul dengan orang lain? Itu penyakit yang merugikan hidupmu. Penyakit yang merugikan hidupmu. Siapa yang cuma hormat kepada orang yang menghormati dirimu? Siapa yang cuma menegur orang yang menegur kamu? Itu manusia tidak tahu bersosialisasi. Dan saya bilang sekalipun kau sekolah komputer sampai setinggi-tingginya, sekalipun kau punya gelar sedalam-dalamnya, tapi engkau menjadi makhluk yang gagal hidup. Tapi orang-orang yang menjadi makhluk sosial jauh-jauh sudah tersenyum. Hello, how are you? Hello. Saya ingat waktu saya belajar di Amerika, susah sekali menghafali nama teman sekelas. Dan rasa susah itu sama seperti saya kalau bertemu dengan orang Irian. Rambutnya sama keriting, mukanya sama hitam. Susah. Yang mana namanya si Albertus? Susah. Tapi yang saya alami adalah setiap anak Amerika yang bertemu saya selalu berkata, hello, how are you? Padahal itu dalam bahasa Inggris, hello, how are you itu nggak ada artinya.
Bagaimana kamu? Apa kabar? Itu gak ada artinya. Cuma satu salam menghormati sesama manusia. Sebab kalau kita tidak bisa berhubungan dengan sesama manusia, kita akan menjadi orang yang gagal di dunia ini. Sudah bekerja, mesti pandai berhubungan. Sudah menjadi majikan, mesti pandai berhubungan. Sudah jadi apanya? Siapa yang tidak suka berhubungan adalah orang yang sia. Sebab itu kita mesti mendahului, memberi hormat sama orang lain. Di Amerika itu kalau kita duduk di sebelah-sebelah itu, siapa yang ada di sebelah kita? Kita harus tahu siapa di sebelah. Halo, siapa di sebelahmu? Nanti ambil waktu 5 menit. Sesudah kebaktian tanya. Namamu siapa? Tinggalmu di mana? Orang Inggris kalau bertemu orang Indonesia, nggak peduli-peduli, mereka memulai. Mereka bilang, ini kok kayak patung dia. Kok diem aja dari tadi? Mereka mulai. May I introduce myself to you? Bolehkah saya memperkenalkan diri saya kepadamu? Saking inginnya jadi manusia, itu sebabnya orang Barat lebih beruntung daripada orang Timur. Sebab orang Timur berpikir, aku mau menegur orang kalau dia menegur saya. Halo, nanti saya akan turun ke bawah sana. Saya mau tanya, sudah kenal dengan sebelahnya? Sudah tahu siapa namanya? Sudah tahu di mana rumahnya? Siap-siap ya. Pintu dikunci nanti, saya mau ngetes. Ini orang-orang tidak tahu berhubungan sosial. Ada orang berkata, aku sudah tahu semua. Tapi dia gagal dalam berhubungan. Bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial. Sekalipun Allah menciptakan, tapi Allah itu memelihara alam ini. Ya. Jadi kita dapat semua di alam ini. Kita dipelihara Tuhan. Ada hasil hutan, ada hasil tambang, ada hasil laut, ada hasil sungai. Diberikan Tuhan, kuasai burung di udara, ikan di laut, binatang yang melata di darat. Tapi kita mesti menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita boleh makan secukupnya, tapi pelihara itu. Misal contoh, manusia menanam apa saja dari tanah dan menghasilkan. Menurut kitab Alkitab bahwa manusia yang menanami tanah itu 50 tahun sekali, tanahnya harus beristirahat, tidak boleh ditanami. Supaya dia humusnya hidup lagi. Tapi manusia sekarang nanami terus sebanyak-banyaknya. Dikasih pupuk, pupuk itu barang kimia, bahan kimia. Sehingga tanah kita itu tidak bisa membuahkan kalau tidak dipupuk. Harus dipupuk. Padahal tanah itu diberikan Tuhan untuk dipelihara sewajarnya. Sekarang dieksploatir dengan serakahnya. Tanam saja. Dulu misalnya setahun sekali, wah dikasih pupuk setahun 2 kali. Sekarang sawah bisa setahun 3 kali. Karena manusia serakah. Akhirnya manusia itu ya tanahnya mati. Sekarang petani selalu berseru untuk beli pupuk. Sebab tanahnya sudah mati. Kita baca Kejadian 2 ayat 15. Tuhan telah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Boleh saja kita mengusahakan supaya kita bisa hidup. Sebab Tuhan kasih.
Tapi di samping itu manusia harus memelihara. Sudah tahu manusia sekarang serakahnya bukan main. Apa saja diciptakan Allah itu untuk dirinya sendiri secara jahat. Itu sebabnya manusia sekarang menebang hutan-hutan, menggunduli gunung-gunung. Saya beritahukan secara bodoh-bodohan ya, itu hujan yang turun dari langit, itu berasal dari laut. Kemudian diangkat Tuhan menjadi gelembung-gelembung udara, terus naik ke gunung, turun menjadi hujan. Itu caranya Tuhan menyiram tanaman, supaya tanaman hidup. Untuk saudara bisa hidup, hewan bisa hidup, semua bisa hidup. Tapi oleh manusia tidak peduli. Hutan-hutan ditebang, supaya manusia dapat sebanyak-banyaknya. Maka air hujan yang turun itu tidak bisa masuk ke dalam bumi, sebab pohon-pohon ditebang tidak ada penampungan air. Daun-daunannya, cabang-cabangnya yang menyimpan sampai masuk ke dalam akar-akarnya, supaya manusia bisa hidup lama. Tapi kalau manusia serakah semua ditebang untuk dirinya sendiri, maka hutan-hutan digunduli, itu yang menyebabkan banjir bandang di mana-mana, mengubah iklim dunia. Iklim kita jadi kacau, ini tahu nggak? Anomali iklim. Iklim kita menjadi kacau karena keserakahan manusia. Marilah kita manusia berpikir betapa jahatnya kita, sudah sekalian. Tuhan itu baik, diciptakan supaya kita nikmati, tapi kita juga mesti memeliharanya. Zaman sekarang orang tidak bisa tanam kalau nggak ada pupuk. Kenapa? Mati tanahnya karena keserakahan manusia. Tapi di dalam Kristus, hidup kita tidak begitu, tidak berpusat pada diri kita sendiri. Tapi 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan demikian. Aku menjawab, jika engkau makan atau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita bisa berbuat demikian? Bagaimana kita bisa berbuat, melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan? Baca Alkitab. Baca Alkitab. Berdoa, Roh Kudus memberi petunjuk. Manusia sekarang sombong setengah mati. Punya ilmu sedikit, punya titel sedikit, sombong. Kaya sedikit, sombong. Baca Alkitab. Orang yang tidak mau baca Alkitab itu orang sombong. Dia pikir dia bisa mengatur hidup dengan pengetahuan sendiri. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Manusia yang mengandalkan pikirannya sendiri terkutuk. Tapi siapa yang mengandalkan Tuhan? Yeremia 17 ayat 5, 6, 7, 8. Mengandalkan Tuhan, hidupnya diberkati. Seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Daunnya selalu hijau, menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Tokomu tidak berhasil, baca Yeremia 17. Taati Yeremia 17, Tuhan akan memberkati hidupmu. Tidak menjadi manusia terkutuk. Tidak banyak orang berpikir, kenapa ya toko saya nggak laku ya? Orang lain kok laku, terkutuk, kamu terkutuk. Hormati Tuhan, baca firman Tuhan. Saya sudah menghormati Tuhan. Seminggu sekali saya ke gereja. Baca firman-Nya. Taati firman-Nya.
baru engkau mengerti tentang hidup sesungguhnya. Ya. Lalu kemudian supaya perkataan dan perbuatan kita harus di dalam kehendak Allah. Ya. Nah, seringkali kita hidup ya tidak seperti kehendak Allah. Ngomongnya kita ngecaprak, asal ngomong, menyakiti hati orang. Hormati Allah dan hormati sesamamu manusia. Itu firman Tuhan kepada kita. Hormati Allah, hormati sesama manusia. Jadi kita sudah sekalian harus menciptakan keturunan ilahi ya supaya orang lain menjadi keturunan ilahi. Jangan orang semua niru, oh teman saya orang gereja Bethel, oh dagangnya nipu orang. Oh teman-teman saya di gereja Bethel, oh, dagangannya serakah sekali. Jangan niru orang, tiru firman Tuhan, baca firman Tuhan, taati firman-Nya. Maka Allah akan meluruskan jalanmu. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 berkata begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akui Dia di dalam segala lakumu. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Siapa jodohnya nggak lancar? Baca itu. Siapa yang warungnya tidak laku? Baca ini. Siapa yang pekerjaannya tidak berhasil? Baca ini. Percaya kepada Tuhan di segenap hati. Akui Dia dalam segala kelakuanmu. Maka Ia akan meluruskan jalanmu, lempeng jalanmu. Lempeng rezekimu. Jadi jangan berdoa minta rezeki, salah. Lakukan firman Tuhan. Maka Tuhan akan memberi rezeki yang baik padamu. Hidup itu tanpa Tuhan sia-sia. Marilah kita berpusat kepada Tuhan. Ya. Nomor 1, menjadi seperti Yesus dalam karakter pribadi kita, akhlak kita, moral kita. Kemudian kita berpikir seperti Kristus. Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Bagaimana perasaan hati Kristus? Taruh seperti itu. Pikiranmu, perasaanmu bukan seperti manusia, tapi seperti yang ada terdapat dalam Yesus. 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jangan tahan gengsi, kesombongan. Sebab Matius pasal 5 ayat 3. Tuhan Yesus khotbah. Mula-mula pertama dia berkhotbah. Berbahagialah orang yang rendah hatinya karena ia empunya kerajaan surga. Jadi kalau sudah hidup mulai dengan kerendahan hati, ya, maka sudah akan merasakan suasana surga. Tenang, damai, ayem, lan tentrem, karto raharjo, pengan sejahtera. Mau pengan? Jangan kasih nama cucu pengan. Ayem, lan tentrem, damai sejahtera. Tapi yang buat damai sejahtera, menaruh pikiran Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, semua milik yang harus dipertahankan. 7. Ya, next. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Tidak bergengsi-gengsi Anda. Apa adanya. Kristus mau menebus dosa kita, mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba manusia.
jadi sama dengan manusia. Sebagai manusia dia rela mati tersalib. Orang sombong itu kebencian Allah. Kesialan pertama dalam hidupmu adalah kesombongan. Kesialan pertama dalam hidupmu adalah gengsi dan kesombongan. Amin. Setuju? Cuma 8 orang yang bilang. Kesialan pertama dalam hidup manusia adalah kesombongan. Oke? Jangan sombong. Mari kita rendah hati. Ya. Bagaimana supaya kita tidak sombong? Tiru Yesus. Matius 26 ayat 42. Matius 26 ayat 42. Lalu ia pergi kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Cita-cita saudara apa? Jadilah kehendak-Ku dalam bisnis, dalam pendidikan, dalam rumah tangga, dalam bersosialisasi, jadilah kehendak-Ku. Tapi hari ini saya katakan Allah benci orang yang sombong. Kalau saudara bisa sungguh-sungguh berdoa, jadilah kehendak-Mu. Kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Maka saudara akan melihat berkat rahmat Allah. Itu sebabnya Yesus tatkala disuruh minum cawan dosa manusia. Kalau boleh Tuhan, tidak usah aku minum cawan dosa manusia. Terlalu berat, Allah Maha Suci, Yesus suci, disuruh mikul cawan dosamu. Terlalu jahat dosa kita. Tuhan Yesus menangis. Sehingga keringatnya netes seperti darah. Kalau boleh jangan Tuhan. Tapi doanya hebat. Bukan kehendak-Ku yang jadi. Tapi jadilah kehendak-Mu. Siapa yang seringkali berdoa dan terus berdoa. Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Bukan kehendak-Ku. Saudara akan menjadi orang yang beruntung merasakan hidup suasana surga. Tuhan memberkati.